Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta literasi. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Fahmi Romdoni. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah buku mengenai dunia pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Seperti teman-teman lihat di layar, ini ditulis oleh Bapak Dr. Aceh Hermawan MAG. Dia merupakan salah satu dosen Pascasarjana UN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, penasaran dengan buku beliau? Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ketika berbicara bahasa Arab, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena banyak sekali bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Wakil Rakyat, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Musyawarah Rakyat, kemudian seperti Majelis Masjid dan lain sebagainya. Itu merupakan berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab tersendiri memiliki tempat dan kedudukan di dunia pendidikan di Indonesia, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kemenag. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 yang memuat tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Tentunya bagi teman-teman semua, baik pengajar dan lain sebagainya, harus memperhatikan berbagai banyak faktor dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Salah satunya metodologi pembelajaran. Nah, dalam bahasa Arab, coba pendekatan apa yang cocok digunakan, atau metode apa sih yang bisa digunakan, atau teknik apa sih yang cocok, dan media apa sih yang dapat membantu menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, buku ini, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hadir untuk menjawab itu semua. Nah, apa saja sih yang terdapat dalam buku metodologi ini? Terus apa manfaatnya? Apa outputnya bagi kita, bagi pelajar, dan bagi pengajar? Oleh karena itu, tetap di video kali ini. Jangan kemana-mana. Buku ini memuat 12 bab subtema yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Pada 5 bab pertama, teman-teman akan disuguhi dengan materi tentang urgensi belajar bahasa Arab, tujuan belajar bahasa Arab, prospek ke depan setelah kita belajar bahasa Arab, atau output yang kita dapat setelah belajar bahasa Arab. Kira-kira teman-teman sudah tahu kenapa kita harus atau penting mempelajari bahasa Arab? Kira-kira tujuan teman-teman belajar bahasa Arab apa ya? Dan ketiga, prospek apa sih ke depannya setelah kita belajar bahasa Arab? Apa sih yang kita akan dapatkan setelah belajar bahasa Arab? Nah, pada 5 bab pertama tersebut, penulis akan memaparkan mengenai urgensi, tujuan, dan prospek ke depan setelah mempelajari bahasa Arab. Jadi diharapkan teman-teman setelah membaca itu dapat mengetahui urgensi belajar bahasa Arab dan meningkatkan motivasi untuk terus belajar bahasa Arab. Ya, setelah kita mengetahui mengenai urgensi belajar bahasa Arab, tujuannya, dan prospek apa yang kita dapatkan setelah belajar bahasa Arab, pada bab 6 teman-teman akan disajikan dengan materi sistem pembelajaran bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembelajaran bahasa itu ada 3, yaitu sistem Nadhariyatul Wihdah atau sistem kesatuan, Nadhariyatul Furu, sistem cabang, dan Nadhariyatul Nidhamil Jam'i atau sistem gabungan. Nah, teman-teman setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat mengetahui sistem mana yang digunakan. Apakah Nadhariyatul Furu atau Nadhariyatul Wihdah atau Nadhariyatul Nidhamil Jam'i? Kira-kira sekarang teman-teman yang mengajar bahasa Arab menggunakan sistem yang mana? Nadhariyatul Wihdah atau Nadhariyatul Furu, atau menggabungkan keduanya? Silahkan Anda analisis sendiri. Pada bab ke-7, teman-teman akan disajikan mengenai hal ihwal mengenai keterampilan berbahasa.
Sebagaimana kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama keterampilan mendengarkan, maharatul istimah. Yang kedua maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Yang ketiga keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Yang keempat maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Diharapkan teman-teman setelah membaca bab ini dapat mengetahui karakteristik masing-masing keterampilan dan pembelajarannya. Nah, untuk dua keterampilan pertama dikatakan keterampilan reseptif. Untuk keterampilan yang kedua dikatakan keterampilan produktif. Nah, teman-teman sudah tahu belum kenapa dua keterampilan pertama dikatakan reseptif dan kedua keterampilan terakhir dikatakan produktif? Silahkan kalian cari tahu sendiri dalam bukunya. Pada bab ke-8 dan ke-9, teman-teman akan disuguhi mengenai metode pengajaran bahasa Arab. Nah, pada bab 8, teman-teman disuguhi mengenai metode-metode klasik atau tradisional, seperti metode qawaid wa tarjamah, metode mubasyirah, metode syafawiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bab 9, teman-teman akan disuguhi mengenai inovasi-inovasinya, seperti metode Sugestopedia, metode Herbat, Silent Way, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari bab ini, teman-teman diharapkan dapat menentukan metode-metode yang dapat membantu teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman sudah tahu metode apa saja yang cocok untuk pembelajaran bahasa Arab. Kalau belum, silahkan baca sendiri. Pada bab ke-10, teman-teman akan disuguhkan dengan materi teknologi media pembelajaran bahasa Arab. Tentunya media memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Pada zaman sekarang banyak sekali media baik offline, online dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Materi diharapkan teman-teman setelah membaca materi ini dapat menentukan dan memilih media apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kira-kira untuk materi bahasa Arab medianya apa saja ya? Teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. Nah, pada bab ke-11, teman-teman akan disuguhkan mengenai materi pemanfaatan kamus dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, hemat saya, materi ini sungguh jarang disajikan di dalam buku-buku yang lain. Tapi penulis beranggapan bahwa materi ini sangat perlu untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Apa sih yang dimaksud kamus? Bagaimana cara penggunaan kamus dalam pembelajaran bahasa Arab? Teman-teman dapat baca di bab 11. Di bab ke-12, bab terakhir, teman-teman akan disuguhkan mengenai materi rekonstruksi tes. Tes sebagai alat evaluasi pembelajaran bahasa guna untuk mengukur ketercapaian keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Tentunya dalam membuat tes harus memperhatikan 3 aspek, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, teman-teman dalam membuat tes sudah memperhatikan itu belum? Jangan sampai tes yang ditujukan untuk aspek kognitif digunakan untuk mengukur aspek motorik. Nah, misalkan teman-teman menggunakan tes wawancara untuk mengukur aspek kognitif. Seharusnya tes wawancara dilaksanakan untuk mengukur tes afektif. Silahkan teman-teman lihat sendiri di bukunya di bab 12. Itu diharapkan teman-teman dapat membuat tes yang baik dan benar. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku metodologi pembelajaran bahasa Arab ini yang ditulis oleh Bapak Dr. Ajib Hermawan MAG, merupakan salah satu dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Buku ini edisi revisi dicetak tahun 2018 dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Kira-kira setelah membaca buku ini, teman-teman diharapkan dapat menentukan pendekatan, metode, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab guna mencapai tujuan yang diharapkan. Buku ini juga dapat teman-teman dapatkan di berbagai toko buku, baik yang online maupun offline.
seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wafaqqanallahu taala dan ila liqa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.